Ya, jadi Gorus itu sebenarnya singkatan sih. Nama gua aslinya tuh Andiana Sari Suryadi. Cuma pada saat itu karena anak metal tuh kayak Andiana Sari nama asli gitu, kayak zaman dulu kan zaman STM gitu ya, sekolah ya kan pasti namanya Kinoy atau apalah gitu, pasti ada nama julukan. Dan akhirnya setelah lulus sekolah gua langsung gondrong, terus gua kurus. Jadi Gorus tuh adalah gondrong kurus sebetulnya. Jadi Andian Gorus gitu. Oh gitu. Sampai sekarang walaupun udah nggak gondrong nggak kurus lagi, tapi nama Gorus sudah melekat ya. Jadi gue awalnya tuh sebetulnya bukan dari keluarga yang musician gitu ya. Jadi nggak ada basic bermusik. Cuman gue satu-satunya anak yang dilesin piano sama bokap gue. Gue anak pertama, jadi kayak bokap gue tuh pengen kayak, oh ini satu anak gue pengen ini deh, anak pertama pengen ada yang bisa musik. Karena di keluarga besarnya nggak ada yang main musik sama sekali. Nah sebenarnya basic gue main piano. Jadi gue main piano klasik, tapi dari kecil sih, itu kecil banget. Sampai akhirnya gue SMP gitu, gue kayak pindah haluan gitu, kayak nggak tertarik main piano gitu. Gue kayak aduh nggak cowok banget gitu saat itu ya. Terus gue ngeliat, karena gue ngeliat seorang drummer gitu, gue ngeliat di studio tuh kayak tuh drummer tuh oke gitu. Nah dari situ gue langsung pindah haluan SMP, gue main drum, gue belajar main drum. Terus dari situ juga SMP kelas kelas 1 udah main drum, kelas 3 gue bikin band metal Sisa Kubur. Band pertama gue tahun 96. Terbentuknya karena gue udah mulai main drum dari kelas 1 SMP, terus gue lama-lama kayak ada rasa pengen tahu gitu. Tadinya belajar main drum, terus kok ada pedal ya gitu. Terus main drum makin ekstrim gitu, gue ngeliat kayak ini main drumnya menantang gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk main ekstrim metal. Terus gue bikin Sisa Kubur pas kelas 3 SMP itu tahun 96. Jadi gini, pada saat gua di sekolah dulu tuh ada kayak festival pelajar kan. Jadi tuh lagu wajibnya tuh kayak Dream Theater, ada Nirvana, terus ada Metallica, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Jadi ngerok yang di notabene kayak Metallica nggak ada piano, terus Nirvana gitu nggak ada piano, Dream Theater ada sih, cuman kan sulit lah gitu. Terus gua ngerasanya kayak saat itu gua ngambil kayak Nirvana, main Metallica gitu. Jadi gue belajar main drum saat itu. Karena gue ngerasa main piano kayak nggak kepake gitu. Pada saat itu ya, itu cuma nanya pendapat gue. Padahal sebenarnya main piano kalau emang jago bisa kepake banget. Cuma saat itu gue ngerasanya musik gue distorsi. Jadi nggak butuh piano gitu. Jadi akhirnya gue belajar main drum. Terus gue tertarik untuk main metal karena main drum itu tertantang. Akhirnya gue bikin band yang udah ekstrim metal Sisa Kubur saat itu. Sebenarnya sosoknya dari band lokal sendiri. Jadi saat itu gue masih belum ada internet kan, era itu 1995 belum ada internet. Jadi gue ngeliat di satu studio dekat sekolah gue. Jadi gue emang setiap pulang sekolah tuh main di studio itu di daerah Cijantung. Itu yang latihan tuh band-band metal memang. Senior gue sendiri kayak Tengkorak, Purgatory gitu, Betrayer. Jadi gue ngeliat dari sosok mereka, wah kayaknya anjing ewesem banget gitu gokil banget nih main kayak gini. Tapi gue nggak ngerti ini gimana sih mainnya. Dari situ gue mulai ngulik tuh, beli kaset di Hero supermarket. Pokoknya gue cari gambar serem-serem gitu, terus gue kulik dari kaset. Dari situ gue ngelihat sering nonton mereka di studio. Nah akhirnya gue tertarik untuk main itu dan langsung bikin lagu sendiri, sama bawain lagu yang mungkin kayak Sepultura gitu, Obituary, pokoknya band-band ekstrem metal dulu lah. Ada kesulitan sih sebetulnya yang gue lihat dari contoh-contoh senior atau band-band pendahulunya gue, itu ada double pedal udah pasti kelihatan lah, gue bisa ngelihat. Tapi pada saat itu udah mulai ada ekstrem metal yang udah mulai blast beat gitu, yang ketukannya mulai cepet. Gue dengar dari satu kaset nama bandnya Suffocation, itu tahun 97 lah gue udah denger itu gitu, 96-97. Terus gue mulai ngulik. Karena kan kalau kaset ya istilahnya diputer gitu sampai kusut gitu, bahkan gue harus beli lagi. Dan sedangkan mau jajan gue masih sekolah itu beli kaset saat itu 5.000 harganya, 5.000 apa 6.000 gitu. Itu lumayan cukup mahal, kayak uang jajan gue harus ngumpulin gitu. Jadi itu kalau kayak sekarang mungkin bisa di slow mo, di MP3 atau bisa dilihat di YouTube. Kalau dulu kan nggak bisa hanya ngandelin kuping. Bahkan gue menyalahartikan saat itu main blast beat.
gue main dua tangan gitu. Tapi lama-lama gue dengerin lagi, kok ada suara hi-hatnya ya, ada suara ini, oh ternyata satu tangan. Ada situ gue ngulik. Di situ gue ngulik, mungkin kayak saat itu mungkin belum terlalu banyak kayak drummer main kayak gitu, walaupun udah ada genre di Indonesia udah banyak. Mungkin gue di situ outstanding kali saat itu ya, jadi kayak cepet untuk genre extreme metal, tapi bukan berarti cepet ya, jadi kayak butuh waktu tahunan sih untuk genre extreme metal bisa diketahui banyak orang, karena dibilangnya musik underground dulu kan. Bahkan latihan di studio aja tuh yang banyak yang nerima gitu. Gue yang nerima disangkanya wah nanti rusak gitu. Kita disangkanya main asal-asalan. Ya udah, kita cuma punya studio terbatas. Akhirnya kita dengan keterbatasan itu terus lakuin secara konsisten, akhirnya orang-orang mulai ngeliat sih mungkin akhirnya. Jadi ya sekarang musik death metal kayak udah nggak underground kayak dulu lah, jauh banget. Awalnya sih belajar dari Metallica sih, tapi mulai agak ekstrim gara-gara Sepultura. Sebenarnya nama Sisa Kubur yang gue bikin tuh terinspirasi dari Sepultura sih. Sepultura tuh bahasa Brazil yang artinya kuburan. Nah terus gue udah sebelum Sisa Kubur tuh udah bikin band namanya Immortal, Mortality. Tapi karena sering beli kaset di Hero itu, dan kalau zaman dulu kan ngeliat ada thanks list ya, di kaset tuh ada thanks list band luarnya itu. Oh ternyata band Mortality udah ada, Immortal udah ada, jadi kayak gue memutuskan pakai bahasa Indonesia aja deh biar nggak sama nantinya gitu. Akhirnya gue memutuskan pakai bahasa Indonesia, Siksa Kubur dari Sepultura itu yang artinya kuburan. Respon orang tua nggak pernah setuju sih, sampai lulus kuliah sih gue. Sebenarnya dari gue udah SMP terus SMA, lulus SMA udah ngeluarin album kan, terus gue udah tur lumayan ke beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai ke Asia. Sisa Kubur udah tur saat itu. Terus orang tua juga tetap, lu mau kemana, lu mau manggung di Singapura nih, lu mana di Malaysia gitu. Pak, band lu emang udah terkenal itu gitu, tapi kayak bokap gue nggak pernah dengar gitu. Udah punya album, bahkan pas dengerin nggak ngerti ini nyanyinya mana nih gitu kan orang tua lah pokoknya. Tapi agak emes sih mereka gitu, kok band gue bisa manggung di mana-mana, tapi bahkan orang keluarga sendiri aja nggak ngerti. Tapi sampai pada suatu saat ada inilah ya, ada kompilasi Majors Metal Clinic namanya. Nah itu mungkin agak-agak lumayan nasional distribusinya karena dari Musika Studio. Jadi itu setiap band gue masuk di kompilasi itu kan, Sisa Kubur, ada alamat tuh untuk surat menyurat, karena saat itu paling telepon rumah yang udah ada ya kalau nggak salah, atau belum ada telepon rumah, gue lupa. Kalau pernah telepon rumah juga interlokal lah ya istilahnya, dan belum tentu ada orangnya gitu kan. Jadi surat menyurat saat itu, kontribusi dari fans dan lain-lain. Itu gue sehari satu bulan bisa sekarung surat gue. Iya, surat dari berbagai kota di Indonesia gitu, bahkan sampai ke Asia juga dari kompilasi itu tuh distribusinya Metal Clinic. Jadi dari situ udah mulai, keluarga gue juga udah mulai bingung. Ini anak suratnya banyak banget gitu, terus manggungnya juga udah kemana-mana gitu. Tapi tetap mereka nggak pernah ngeliat. Patokan orang tua kan saat itu, kok lu nggak pernah di TV gitu. Nah, ya udah mereka nggak pernah tahu aja saat itu. Gitu. Sebenarnya nggak pernah mengizinkan banget sih. Orang tua gue membatasi untuk yang setelah lulus kuliah lu, ya udah lu kerja ya. Jadi kayak, yaudah nggak apa-apa lu jalanin hobi lu aja gitu. Tapi mereka udah tahu sih semenjak gua kuliah tuh ini bukan sekedar hobi, karena kuliah gua aja bahkan nggak lulus gitu sampai 7 tahun. Tapi gue udah di ultimatum sama bokap, lu sampai lu nggak lulus nih ya gitu, lu jangan nganggep lu nggak gue anggap anak gitu. Akhirnya gue lulusin, tapi setelah itu gue tetap main band. Jadi intinya gue ngasih pembuktian ke orang tua gue, ya kalau udah membiayai ini, tapi gue juga punya jalan sendiri gitu. Tapi akhirnya bokap gue juga mulai tahu kalau di sini gue bisa survive buat gue ya, kayak apa ya, gue happy di sini dan gue bisa survive di sini gitu. Akhirnya orang tua gue bisa mengizinkan. Iya sih, gue sebenarnya gue bukan fokus sih, karena emang hobi aja. Emang hobi, emang passion gue di sini. Gue sempat ngikutin kok, sempat kerja gitu, ngelamar kerja sana sini. Tapi gue buktiin ke bokap gue kalau penghasilan dari kerja gue sekian. Terus kalau gue dari main drum, dari manggung atau gue ngajar, saat itu gue udah mulai ngajar sekian gitu. Jadi boleh gak gue milih yang sesuai gue suka aja gitu. Waktunya bisa gue atur. Emang sih suka nggak pulang juga karena mungkin tour gitu. Tapi penghasilannya lebih jauh dibanding gue kerja, karena mungkin bidang gue nggak di situ. Terus bokap gue kayak yang, ijazah lu nggak kepake dong, kayak gitu-gitulah pokoknya standar lah. Cuman akhirnya ya udah, yang penting bisa ngebuktiin sih orang tua sisi positifnya, akhirnya bisa disetujui.
Ya, gue juga nggak pernah nyangka sih karena gue emang main drum tuh emang passion. Terus pilihan musikku pilihan musik yang minoritas bisa dibilang gitu. Dan gue juga nggak nyangka bisa disejajarkan sama drummer-drummer yang lain yang di luar genre ini. Terus gue dianggap juga salah satu pionir walaupun ada senior-senior gue gitu. Saat itu gue mungkin gue outstanding, main tour segala macam dengan permainan gue yang berbeda gaya atau apa. Akhirnya bisa dilirik gitu. Akhirnya gue bisa mulai main di pensi, SMA atau apa. Jadi bukan di musik underground doang saat itu. Sisa Kubur mungkin salah satu band yang lumayan pertama-tama untuk main di pensi, main di apa di luar genre lain ya. Saat itu kan musik underground emang ada khusus gitu saat itu ya. Sisa Kubur saat itu udah outstanding. Terus gue mulai kelihatan di mungkin genre lain. Gue sebenarnya nggak nyangka sih bisa dinobatkan jadi salah satu drummer terbaik. Itu kan yang Rolling Stone 50 drummer terbaik sepanjang masa kan, dari yang paling tua sampai yang muda. Saat itu masih muda kayak gue. Terus ada beberapa penobatan juga drummer terbaik gitu-gitu. Gue sih nggak pernah ambil pusing sih kayak gitu-gitu karena gue ngerasa itu cuma sesaat lah. Ada saatnya juga gue bukan drummer terbaik lagi gitu. Jadi itu suatu penghargaan aja yang bisa gue banggain buat diri gue sendiri lah. Itu aja sih. Waduh, kalau bikin perjalanan nih, terus gue udah kayak umur gue kan udah 40 nih ya kan sekarang. Terus gue flashback gitu. Gue kadang-kadang ketemu teman-teman gue yang kayak, wah, udah jadi Kapolres, ada yang apa gitu. Terus kayak gue tanpa gue sadarin gue udah makan waktu setengah umur hidup gue di sini gitu. Dan gue nggak pernah bergeser ke apapun lainnya itu. Gue hanya hidup di sini gitu. Dan gue nggak sadar kalau itu udah lama ternyata gue. Terus gue nggak sadar kalau itu gue nggak ada bosannya, gue nggak ada apa. Nah itu ya menurut gue kayak gue bilang tuh gue passion gue di sini gitu. Udah kayak bagian dari hidup gue. Jadi gue udah nggak tahu lagi mau kemana sebetulnya. Karena emang gue nggak mau kemana-mana. Jadi gue tetap di sini. Jadi gue lakuin aja semaksimal mungkin yang bisa gue lakuin buat hobi gue, buat passion gue. Kalau untuk Star Syndrome sih, gue rasa sih apa ya, kalau misalkan kayak era orang-orang kayak gue sih mungkin untuk dapet Star Syndrome sih enggak kali ya. Tapi kalau mungkin era sekarang mungkin bisa. Kalau gue sih ngerasanya soalnya nggak tahu ya, tujuan gue tuh emang nggak mau terkenal gitu, nggak mau dibilang drummer jago. Gue saat itu pengen band gue bisa manggung, bisa punya album gitu. Bahkan nggak kepikiran kalau bakal jadi penghasilan. Tapi ternyata sekarang udah bagian kayak anak band itu udah jadi kayak pekerjaan dong. Bahkan bisa mempekerjakan. Ada teknisi, ada kru, ada tim produksi dan segala macem. Terus dari situ kita juga, apalagi band extreme metal sekarang udah banyak banyak jobnya, banyak slotnya lah gitu, bisa main di mana-mana. Bahkan udah ke TV juga kan? Iya, bahkan ke TV juga udah. Ya kayak gue juga udah nyampe ke TV. Akhirnya bokap gue sempet liat di TV lah, pokoknya lah di mana-mana, di radio gitu, di TV juga. Itu suatu yang akhirnya bisa diakuin sih. Gue nggak pernah nyangka, jadi gue nggak ngerasain Star Syndrome sih. Jadi gue ngerasanya mungkin kalau anak-anak yang ngerasain Star Syndrome mungkin kayak ini ya, fasenya cepet kali ya, mungkin dia baru ngerintis bentar terus dia terkenal karena skillnya sama dengan teknologi yang sekarang tuh di internet ada apa, jadi fasenya cepet kan. Kalau gue kan dari zaman dulu, jadi gue kayak prosesnya tuh ngerasa. Jadi kalau untuk Star Syndrome gue ngerasa kayaknya gue nggak ngelewatin fase itu sih gue. Itu dulu banget sih. Kalau sekarang sih karena gimana ya? Karena mungkin dari sananya kali ya, dari kalau black metal di sana tuh kayak satanik gitu ya. Sampai antichrist atau apa segala macam. Di sini mungkin budaya sempat ikut-ikutan, tapi itu kan hanya kultur mereka. Tapi kan kita di sini mempelajari musiknya aja. Bahkan kebanyakan anak mami kok yang sekarang gitu, anak mami, anak orang kaya gitu yang main sekarang gitu, punya studio sendiri apa segala macam. Kalau dulu mungkin anak metal zaman dulu susah, tapi kalau misalkan sekarang udah mulai disupport, itu suatu nilai plus. Dan gua sangat salut genre metal sekarang udah digandrungin bukan cuman sama orang-orang biasa aja gitu, orang tajir gitu, orang yang keren juga bahkan main metal gitu. Kalau dulu kan mungkin kayak wah anak jalanan nih main metal gitu. Kalau sekarang sih udah keren. Bahkan dulu sekarang cewek-cewek cantik juga udah banyak yang nonton. Dulu mah aduh nggak ada gitu-gitu lah, nggak ada yang nonton di panggung deh. Cewek-cewek cantik boro-boro jangan harap. Kalau diinget-inget lagi capek sih, tapi gue
nggak ngerasa itu udah kelewat, ternyata udah sejauh ini gue ada di skena ini, udah ngelewatin Nama Sisa Kubur dari 96 sampai 2006, terus bikin Death Squad 2006 sampai gue 2017 kalau nggak salah, terus Hellcrash dari 2011 kan, proyekan sampai sekarang. Kayaknya gue emang nggak bisa berhenti gitu, jadi gue berhenti mungkin sesuai usia aja nih, entah gue udah nggak sanggup lagi fisik stamina gue, mungkin berhenti gitu di situ. Tapi bukan berhenti gue sebagai penikmat ya, gue pasti tetap akan jadi penikmat. Untuk sebagai player mungkin ada masa pensiunnya dong, kayak main bola aja kan ada pensiunnya karena kan membutuhkan fisik dan lain-lain. Jadi kalau untuk hal yang gue sukain kayaknya tuh everlasting lah, itu seumur hidup gue lah. Gue ada di situ, syukur-syukur bisa hidup di situ, bisa makan dari situ, ya kenapa nggak bisa seumur hidup gitu. Pada saat itu sih sebenarnya ada kendala sebenarnya Hellcrash itu terbentuk karena awalnya tuh karena kesibukan personil Death Squad. Saat itu Death Squad juga band project sebetulnya, karena semuanya kan pada ngeband masing-masing kan. Terus pada saat Death Squad udah berjalan, ternyata masih sering bentrok sama jadwal band masing-masing. Jadi akhirnya di situ gue memutuskan, karena jiwa gue ngeband gitu, emang gue pengen ngeband, gue bikin Hellcrash untuk menggantikan kekosongan waktu gitu. Jadi kalau misalkan Death Squad nggak bisa manggung atau nggak bisa latihan, minimal ada yang bisa gue kerjain dengan passion gue seperti biasanya. Jadi gue bikin Hellcrash untuk ngejalanin seperti itu. Nah ternyata Hellcrash jalan, Death Squad juga udah mulai di progress, Death Squad udah jalan juga. Jadi pada saat itu gue udah sangat mengalah kok, karena gue nggak mungkin membubarkan Hellcrash dengan apa yang udah gue bentuk kan. Akhirnya gue membiarkan Hellcrash jalan dengan personil edisional. Jadi kalau ada Death Squad manggung, gue ikut Death Squad. Hellcrash pakai personil edisional, pakai drummer lain gitu. Tapi ternyata nggak cukup gitu, mungkin posisi seperti itu kayak nggak cukup untuk manajemen Death Squad. Jadi dimintanya gue harus memilih gitu. Nah pada saat itu berat sih sebenarnya buat gue. Sebenarnya nggak harus kayak gini gitu. Padahal gue udah mengalah, tapi gue nggak bisa meninggalkan apa yang udah gue bentuk. Akhirnya gue menjalankan sama Hellcrash, karena Hellcrash saat itu juga kalau ditinggalkan pasti selesai. Kalau Death Squad ditinggalkan udah jadi gitu. Jadi gue memilih Hellcrash aja yang harus gue ada kayak gimana sih, ada kayak semangat sama trigger semangatnya yang masih sulit gitu, yang masih kayak gimana, kayak gue masih bisa ngerasain seperti itu lagi di Hellcrash. Sebenarnya kalau dibilang pamit gimana ya, jadi pada saat itu Death Squad memang dalam keadaan yang lagi sulit, karena si Coki keluar, Boni duluan, si basis Boni udah keluar, hilang malah dia, bukan keluar, hilang atau kemana gitu. Terus si Coki juga keluar karena dia bukan memilih, netral, sibuk, jadi kayak harus ada pilihan dong, nggak bisa dibentrokin dua-duanya. Dan pada saat itu gua yang satu-satunya yang diberi pilihan adalah gua kayaknya sih mungkin. Nah akhirnya gua memilih untuk yang sebenarnya gua nggak bisa memilih gitu, harusnya bisa jalan dua-duanya, tapi untuk posisi gua saat itu nggak bisa milih dua-duanya. Ya udah, gua lebih untuk mengalah, nggak mengalah sih ya, gua lebih mengalah untuk Hellcrash sebetulnya, karena gua ngerasa Hellcrash lagi semangatnya terus masa harus udahan gitu. Jadi gua masih ngerasa Hellcrash ini perjuangannya belum selesai gitu. Jadi udah, gue harus terjun di situ. Itu sih paling itu doang sih. Untuk pamitnya nggak ada pamit sih, karena emang pamit maksudnya kayak ya udah kayak pengunduran diri aja gitu. Karena udah pilihan gue gitu. Hellcrash baru tahun kemarin pas pandemi itu udah album 3. Jadi 2012 itu album pertama, gue masih di Death Squad. Terus keluar album Kalamat, gue juga masih di Death Squad. Nah, yang tahun kemarin itu gue udah nggak di Death Squad, udah bikin album 3. Ya, saat itu ada nominasi dari Hammer Sonic. Album kita saat itu salah satu nominasi album terbaik, dan memang kita yang menang sih. Jadi dinobatkan album terbaik saat itu, album Kalamat, album kedua. Sebenarnya kalau dibilang dari personal support atau Death Squad nggak begitu sih. Jadi itu sebenarnya gue bikin Hellcrash itu as a band project untuk ngisi kekosongan. Justru dari ada Wiro namanya, vokalisnya dari band Dead Valley, dan ada si Nyoman, gitaris yang pendirinya sebenarnya gue, Wiro dan Nyoman. Nah Nyoman itu gitarisnya Dead Valley juga. Jadi sebenarnya dari Dead Valley sebetulnya. Jadi gue nggak mengambil band dari Sisa Kubur atau dari Death Squad yang udah ada gitu ya. Jadi mereka mengajak gue ngeband, ayo dong, gue bilang buat iseng-iseng ya, tapi bikinnya lagunya harus yang kita suka nih, harus yang beda nih.
kalau misalkan emang oke, ayo jalan karena nyaman dong mainnya. Nah terus udah tuh bertiga kita jalan. Nah dari saat itu masuk Aryo. Jadi gue mau dua gitar karena emang konsepnya dua gitar. Aryo. Nah Aryo itu dari Carnivore. Tapi memang saat itu additional death squad. Nah Nyoman pernah di sisa kubur. Jadi memang dianggapnya jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan dari death squad atau bukan dari sisa kubur. Itu dari Death Valley sama Carnivore. Pertamanya. Terus akhirnya nyari basis. Nah basis itu yang masuk Boni. Gue ikut dong gitu karena Boni kan juga saat itu di Death Squad emang nggak punya band apa-apa. Sedangkan kan si Stevie ada di backboard saat itu, Coki sama netral. Jadi si Boni juga gue ikut dong ngisi-ngisi gitu. Masuklah. Nah jadi terlihat mungkin seperti Death Squad, tapi sebenarnya Boni cuma album pertama dan keluar hilang dari Death Squad, hilang juga dari Hellcrash. Nah kita dapatlah Alan itu dari bekas Carnivore juga. Alan basis. Jalan tuh Hellcrash. Nah kan di Death Squad kosong kan posisi bassnya kan. Ya udah pinjam, Lan ikut lu ngisiin Death Squad dulu gitu. Sebetulnya bukan Alan dari Death Squad ke Hellcrash, Alan dari Hellcrash ke Death Squad gitu. Kalau menurut gua sih emang sulit banget mempertunjukkan band gitu, mengangkat band itu untuk bisa orang tahu gitu. Karena orang udah tahu yang lebih besar pasti udah tahunya yang besar aja, nggak bakal mau ngeliat yang kecil gitu. Tapi menurut gua Hellcrash tuh bukan soal besar atau kecil, karena di sini musiknya menurut gue Hellcrash beda, punya perbedaan walaupun sama-sama genre death metal. Di sini tuh musiknya rada beda. Kita tuh bisa dibilang agak teknikal bisa, tapi catchy juga bisa, groovy juga bisa. Yang jelas harmonisasinya lebih banyak. Pada album ketiga, apalagi album terakhir, kita pengen sengaja bikin lirik yang easy, tapi catchy, tapi juga nggak norak gitu. Kan susah banget kan bikin lirik bahasa Indonesia dengan kata-kata yang biasa gitu. Tapi norak ya, nggak norak, susah banget pokoknya. Nah akhirnya kita kerasa kita mau bikin sesuatu yang beda di album terakhir. Sebenarnya udah dilakuin dari album 1-2 sih, tapi album ketiga ini kayak oke lah, kita makin bisa membenahi itu gitu. Terus menurut gua emang beda aja Hellcrash sih. Sebenarnya Hellcrash lagi nunggu masa pandemi selesai, karena kan kita habis ngeluarin album terus belum ngelakuin tour atau apa-apa kan, off air segala macam karena belum bisa. Tapi ternyata sampai 2021 ini belum selesai. Kayaknya masih belum bisa memungkinkan untuk tour off air. Jadi kita lagi mau bikin program aja sih yang akhirnya virtual juga. Tapi mau bikin virtual yang beda dari sebelumnya. Sebelumnya kita udah launching album virtual, terus juga kita udah panggung live streaming yang sama si Sakubur sama si Straight Out itu juga virtual, tapi panggung beneran dan stream live, bener-bener live. Terus kayaknya mau ngelakuin yang beda aja nih, kita lagi mikirin programnya sih buat untuk beberapa bulan ke depan ini.